Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Asyaratu Asbab Linsyirahi Sadri. 10 sebab agar hati menjadi lapang. Qala al-musannifu, Asy-Syaikh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, as-sababu tsani. Sebab yang kedua, agar hati kita menjadi lapang. An-nur alladzi yakdhifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbi 'abdihi, yaitu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima agama Islam, lalu mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, itu sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah berada di dalam kesesatan yang nyata. Ai fahuwa ala nurin amaddahu Allahu bihi. Kalau di kitab sampai mirabih ya. Namun kelanjutan ayatnya ya ada fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Nah, yaitu maknanya adalah cahaya yang Allah berikan kepadanya minnatan wa fadlan sebagai anugerah dan juga karunia dari Allah. Wahadan nur, dan cahaya ini, apa sih yang dimaksud dengan cahaya yang menyebabkan hati menjadi lapang? Cahaya tersebut adalah huwa nurul iman, cahaya iman. Lalu Syekh Abdul Razak hafizahullah menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu. Sungguhnya cahaya iman itu akan melapangkan dada, meluaskannya, wa yufrihul qalba, dan membuat hati gembira. Ya, membuat hati gembira, senang. Fa idza fuqidha hadan nur min qalbil abdi dhaqa wa haraja. Lalu apabila hati ini hilang, cahaya iman ini hilang dari hati seorang hamba, maka hati hamba tersebut akan dhaqa, akan sempit dan juga sesak. Wasara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, dan hatinya akan menjadi berada di dalam penjara yang paling sempit dan paling susah. Kalau hatinya apa? Tidak ada cahaya iman, akan sempit, akan sesak, akan menjadi penjara yang paling sempit dan susah. Fanasibul abdi minin syirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur. Maka bagian yang didapat seorang hamba dari kelapangan dadanya, kelapangan hatinya itu berbanding lurus sesuai dengan ya seberapa besar cahaya imannya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fal qalbu alladzi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasaha. Maka hati yang dimasuki cahaya iman, hati tersebut akan menjadi lapang dan luas. Yaskunu lil haqqi, ya, kebenaran akan bertempat padanya. Ya, dia akan merasa nyaman dengan kebenaran. Wa yatma'innu bihi, ya, merasa tenang dengan kebenaran. Wa yakbaluhu, akan menerima kebenaran. Wa yanfiru anil batil, dia akan menjauhi kebatilan. Wa yakrahuhu, akan menjauhi dan akan membenci kebatilan tersebut. Wa la yakbaluhu, dan juga tidak akan menerima kebatilan tersebut. Perhatikan teman-teman semua. Hati yang
dimasuki cahaya iman, maka akan mudah dalam menerima kebenaran, akan senang, akan gembira, akan nyaman, akan tenang terhadap kebenaran. Ya, tatkala disampaikan qala Allah, qala Rasulullah, dia akan senang, akan nyaman terhadap ucapan tersebut, akan nikmat dalam menyimaknya. Ya, senang tatkala dinasihati, senang tatkala berbuat kesalahan kemudian diluruskan. Ya, dia akan senang terhadap kebenaran. Dan sebaliknya akan menjauhi kebatilan, akan membencinya dan tidak akan menerimanya. Maka cek hati kita. Tatkala datang kebenaran, tatkala disampaikan firman Allah, sabda Nabi, bagaimana respon kita? Ya, bagaimana respon kita? Tatkala ada orang yang mengingatkan kita, meluruskan kesalahan yang kita lakukan, bagaimana perasaan hati kita? Ya, ya. Coba cek, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya anugerahkan hati kita, hati yang penuh dengan cahaya iman. Sehingga tatkala kita mendengar kebenaran, ya, mendapatkan kebenaran, kita senang, kita gembira, kita nyaman terhadap kebenaran tersebut. Walihada yanbaghi 'alal 'abdi ayat ma'a fi hadzal nur tama'an 'aziman. Oleh karenanya kita harus bagi seorang hamba itu memiliki ya keinginan yang sangat luar biasa terhadap cahaya ini. Wa yarju min rabbih ayyaj'alahu minal ladzina akramahumullahu binuril iman minnatan minhu wa fadlan. Dan dia juga berharap ya kepada Allah agar Allah jadikan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah muliakan dengan cahaya iman. Ya, yang merupakan cahaya iman itu sebagai apa? Sebagai anugerah dan juga karunia dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu." Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mencintai keimanan. Membuat kalian mencintai keimanan. Dan Allah menghiasi iman tersebut fi qulubikum, pada hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian agar benci kepada kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Fadlan minallah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai anugerah, ya, karunia dari Allah. Wa nikmatan, dan juga nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah dialah yang maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Maha bijaksana. Fayas'alu rabbahu ayyujaddidal iman fi qalbihi. Maka hendaknya ya, seorang hamba senantiasa meminta, memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanannya, memperbaharui iman di dalam hatinya. Kenapa demikian? Liyazdada nasibuhu min hadzal nur wad diya. Agar bertambah pula bagiannya dari cahaya iman ini. Faqad rawa al-Hakim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala, ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum
kama yakhlaqu thawbu al-khaliq fas'alullah ayujaddida al-iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu ya dapat menjadi usang pada tubuh salah seorang dari kalian sebagaimana ya pada hati salah seorang dari kalian sebagaimana usangnya pakaian, sebagaimana usangnya lusuhnya pakaian. Oke. Sekali lagi ya, sungguhnya iman itu akan eh, usang, akan lusuh pada tubuh, pada hati salah seorang dari kalian, sebagaimana baju pun akan menjadi usang, akan menjadi lusuh, ya, akan bisa menjadi lusuh. Fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka hendaknya kalian meminta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman dalam hati kalian. Iman dapat menjadi usang, ya, dapat menjadi usang sebagaimana baju dapat menjadi usang. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah agar Allah memperbaharui ya keimanan di dalam hati kita. Qala al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullahu taala, Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi mengatakan, "Fabadul iman min kibalillah fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha min ibadihi." Awalnya iman, ya, iman itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu karunia dari Allah, kemudian rahmat dari Allah, ya. Sebagai karunia dan rahmat dari Allah dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayakdzifu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbahu. Allah masukkan iman pada hambanya, ya. Allah masukkan ya, cahaya iman pada hati hambanya, yunawwiru bihi qalbahu, yang menerangi hati hamba tersebut, wa yashrahu bihi sadrahu, dan membuat lapang dadanya, wa yazidu, ya, membuat dadanya lapang ataupun hatinya lapang, wa yazidu fi qalbihi al-iman, ya, bertambah iman pada hatinya, wa yuhabbibuhu ilaihi, Allah buat ya hatinya cinta terhadap keimanan, ya, Allah buat hamba tersebut cinta terhadap keimanan. Fa'idha nawwara qalbahu, fa'idha nawwara qalbahu wa zayyana fihi al-iman wa habbabahu ilaihi amana qalbuhu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Apabila cahaya iman itu menerangi ya hatinya, hati hamba tersebut, dihiasi, dan hati dihiasi oleh keimanan serta rasa cinta kepada iman, ya, maka hati akan beriman kepada Allah, hati akan beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, ya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, ya, baik ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Wa amana bil ba'tsi wal hisab wal jannati wan nar hatta ka'annahu yanzuru ila dzalika. Dan dia akan beriman ya terhadap apa? Kebangkitan. Terhadap hari kebangkitan. Kemudian hisab, terus surga dan juga neraka.
Sampai-sampai seakan-akan ia memandang hal tersebut. Wadzalika minan nuril ladzi qadzafahu Allahu fi qalbihi. Dan itu merupakan ya dari cahaya iman yang Allah Subhanahu wa taala masukkan pada hati seorang hamba. Fa idza amana qalbuhu nataqa lisanuhu. Apabila hatinya beriman, maka lisannya itu berucap, ya. Lisannya berucap musaddiqan, akan membenarkan lima amana bihil qalbu, terhadap apa yang hatinya imani, ya, akan membenarkan terhadap apa yang hatinya imani, ya. Jadi lisannya, kalau hatinya beriman, maka lisannya akan berucap, ya, untuk membenarkan terhadap apa yang diimani oleh hati. Wa aqarra bidzalika, dan akan berikrar dengan hal tersebut. Berikrar dengan hal tersebut. Ya, wa syahida alla ilaha illallah. Dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna hadhil asya'a allati amana bihal qalbu fahiya haqqun. Dan seluruh perkara ini yang diimani oleh hati itu merupakan kebenaran. Fa idza amana al-qalbu, apabila hati beriman, wa syahida lisan, ya, lisan bersaksi, ya, amilatil jawarihu, ya, lalu anggota badan beramal, ya, anggota badan beramal, gitu kan. Fa'ata'at amarallah, anggota badan beramal dengan amalan-amalan keimanan untuk mentaati, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amilat bi amalil iman, ya, dia beramal, ya, dengan amalan keimanan. Wa addat haqqallah, dia melaksanakan, ya, menegakkan hak Allah alaiha fi faraidihi, atasnya, berupa kewajiban-kewajiban, ya, berupa kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban. Wantahat an maharimillah, dia akan menahan diri, akan berhenti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya. Dia akan menahan dirinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Imanan wa tasdiqan bima fil qalbi wa nataqa bihil lisan. Ya, dengan kejujuran iman yang ada di dalam hatinya, ya. Wa tasdiqan, dan juga pembenaran. Oke. Karena keimanan dan juga apa? Sebagai pembenaran terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Dan juga diucapkan oleh lisannya. Faidza fa'ala dzalika kana mu'minan. Jika ia melakukan hal tersebut, maka dia adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Ya, jadi apabila hati beriman, lisan bersaksi, anggota badan beramal dengan amalan keimanan untuk mentaati perintah Allah, menegakkan hak-hak Allah atasnya berupa kewajiban-kewajiban di dalam syariat, kemudian menjauhi, ya, dari menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan, dengan kejujuran iman yang ada di dalam hatinya, ya, diucapkan oleh lisan, dibenarkan, maka jika ia melakukan hal tersebut, dia adalah seorang mukmin. Alhamdulillah, itulah, ya, sebab yang kedua yang dapat dibacakan pada
kesempatan kali ini. Ya, insya Allah di eh, kesempatan mendatang kita akan lanjutkan membaca sebab yang ketiga agar hati menjadi luas ataupun menjadi lapang. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.